Ini pasti udah sering denger ya istilah inner beauty ya, Masya Allah. Kecantikan dari Dalam dalam. diri Masya Allah, sendiri. ini kelihatan inner beauty-nya nih Masya Insya Allah Allah, ya. Masya Allah. Heeh. Nah ada nih yang parasnya biasa aja, tapi nggak tahu kenapa tuh orang lihatnya tuh adem banget gitu, kayak ubin masjid katanya. Masya Allah, lucu ya. Heeh. Namun entah mengapa orang tuh kayaknya suka aja gitu sama dia, kayak ramah, terus terpancar gitu loh aura inner beauty-nya. Nah Ustadz, ini apakah ada istilah inner beauty di dalam Islam nih? Nah kalau ada, bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk mendapatkannya? Silakan Ustadz. Wih, Masya Allah, ada inner beauty, ada outer beauty gitu kan. Ada, Wih, ada yang dari dalam, ada ada yang yang di dari luar gitu. luar. Dan kedua ini sama-sama penting kalau dalam Islam. Kita nggak bisa memilih memperbaiki innernya doang, tapi outernya nggak diperbaiki. Karena pandangan pertama manusia itu tertariknya karena outernya sebenarnya, bukan karena innernya. Cuma beda kadangkala laki-laki melihat melihat perempuan itu outernya karena penampilannya. Jadi laki-laki memandang wanita itu karena parasnya, cantiknya, menariknya, senyumnya gitu. Outernya wanita, laki-laki melihat. Tapi kalau perempuan melihat laki-laki bukan karena penampilan fisiknya, tapi siapa dia gitu. Siapa dia, outernya siapa dia punya apa gitu, dia kerja di mana, pekerjaannya apa gitu. Kita nggak mungkin langsung tahu seseorang dari innernya gitu. Kita pasti tahu seseorang dari outernya. Jadi kalau ditanyakan dalam Islam itu dua-duanya adalah hal yang penting. Outer beauty dan inner beauty dua-duanya hal yang penting. Cuma fungsinya beda. Fungsi outer beauty adalah memikat atau menarik. Kalau outer ya, penampilan luar itu untuk menarik yang lain. Kalau inner beauty itu untuk mempertahankan gitu kan. Makanya kalau ada yang mengatakan buat apa senyumannya cantik, tapi setelah kita bersama dengan dia nggak pernah senyum sama kita, merengut terus ya kan. Nggak pernah menampakkan wajah yang berseri di hadapan saudaranya gitu. Maka kalau ditanyakan apakah di dalam Islam dijelaskan juga tentang inner beauty? Jelas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi Rasul itu di usia berapa gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun umurnya barulah beliau berdakwah gitu kan, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah tidak menjadikannya di umur 17 tahun? Kenapa Allah tidak menjadikannya di umur 20 tahun? Toh secara logika kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai jadi Rasul di usia 17 tahun, pasti dakwahnya akan lebih panjang gitu kan, sampai beliau meninggal dunia di usia 63 tahun. Tapi kok kenapa Allah mempertahankan jangan dulu jadi Rasul, nanti 40 tahun baru jadi Rasul? Kenapa? Karena ingin menampakkan bahwa engkau dipercaya dulu sama orang lain. Tunjukkan dulu sifatmu, tunjukkan dulu wibawamu, tunjukkan dulu cara berpikirmu, tunjukkan dulu wawasanmu, inner beautymu, tunjukkan dulu kepada orang lain yang sudah mengenalmu sebelumnya, barulah engkau bisa mempengaruhi mereka. Saking pentingnya yang namanya inner beauty di dalam Islam sendiri, dalam kita berdakwah. Maka cara mendapatkannya Rasulullah sudah ajarkan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, inner beauty. Apalagi wajah berserimu di hadapan saudaramu itu juga termasuk sedekah. Apa itu wajah berseri? Inner beauty. Buat apa cantik mungkin di luarnya, mungkin penampilannya luar biasa, tapi nggak pernah yang namanya senyum terhadap saudaranya, nggak pernah menampakkan wajah berseri di hadapan saudaranya. Selalu aja, kenapa sih lo kayaknya hidup lo penuh masalah deh. Kenapa sih? Ya kan, apa kalau ada lagu itu beda postingannya dengan realitanya gitu ya. Jadi postingannya itu selalu bahagia, tapi pas ketemu merengut aja kayak kebanyakan hutang gitu ya. Kusut gitu ngelihatnya. Maka itu bukan inner beauty. Dalam Islam senyum, kemudian wajah berseri, kemudian tahadu tahabu, saling memberi hadiah itu akan saling mencintai. Ada orang yang kaya gitu ya, secara outernya luar biasa, pekerjaannya luar biasa, hartanya luar biasa, tapi nggak punya kebaikan dari dalam. Artinya hartanya itu buat dirinya sendiri, nggak pernah ngasih kepada orang lain. Tapi kembali lagi kita katakan di sini, Islam itu bukan hanya memperhatikan inner, tapi juga memperhatikan outer. Ada guru saya itu takut banget sama jarum suntik gitu ya. Takut sama jarum suntik, tapi karena outernya dia nggak ngelihat dari outernya. Padahal kalau kita pikir innernya jarum suntik itu kan memberikan obat kepada. Jadi makanya penampilan luar itu penting juga sebenarnya. Berarti sekali lagi ya, kita jangan hanya fokus terhadap satu hal aja ya Ustadz ya, tapi Betul. dua-duanya juga dibangun ya. Iya. Masya Outer Allah. bukan yang utama, tapi outer itu yang pertama. Ya,
Ya, Masya Allah. Sekali lagi ya jamaah jangan fokus hanya satu hal aja biar bagaimanapun perempuan itu bukan hanya paras aja tapi juga soal bagaimana adab dan akhlak kita ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya ini dia langsung saja segmen yang sangat-sangat ditunggu oleh jamaah Ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan.